Oke, tipsnya buat bisa bahasa Inggris, just speak, jangan pernah malu, jangan takut salah ya kan. Karena kadang kita kalau misalnya Lihat kondisi pendidikan tuh gimana wih? kalau membandingkannya dengan Indonesia ya kayak jauh sih kak. Kalau misalnya membandingkan dengan pelosok ya, bagi tema kita pelosok kayak jauh banget. Sementara di Vietnam pelosok itu udah ada fasilitas kursusan dan lain-lain, malah di Indonesia pelosok ini sekolah aja masih banyak fasilitas gitu kan, sarana dan prasarana. Jadi agak miris juga kalau melihat di pelosok Indonesia. Jadi merinding saya kalau Jadi bicara sedih. pendidikan. Iya, Iya, benar. Karena emang penting banyak, kan. penting banget. Iya, saya merasakan maupun jadi volunteer 5 tahun gitu kan. Ya kalau nggak, yang kan kalau seandainya saya turun langsung ya, misalnya ada rezeki kesempatan kayak Owi ke pelosok Asia sana. Di Indonesia aja saya tempat saya KKN saya lihat story-nya Owi, anak-anak itu bahagia banget. Iya, udah serius kan, sih ya. seneng deh Kalau kedatangan volunteer Iya, kayak volunteer. happy banget, mereka punya semangat baru lah buat iya, belajar benar, kan. gitu kan. Nah, itu dia tuh yang apa? Kita dipanggil aja kita ya gitu. Nah, Wi, dari 9 tahun menjadi volunteer nggak bosan nih? Enggak sih. Nggak bosan. Selalu ada tantangan baru dari setiap Iya. perjalanan baru. Jadi apa planning ke depan? Planning ke depan punya yayasan atau foundation sendiri sih buat pendidikan Indonesia. Di Kukar atau di Kalau bisa seluruh Indonesia. nggak bisa ya? Iya kalau bisa. Amin. Tapi Kukar termasuk salah satu objek buat ini sih Kak, foundation dan meningkatkan pendidikan. Iya, iya. Wih, ada gak solusi nih? Solusi buat negara kita Indonesia. Owi kan udah lama ya terjun di dunia pendidikan. Nah, solusi untuk memajukan dunia pendidikan untuk negara kita maupun di tempat kelahiran Owi nih, kita kata negara. Ada gimana Owi? Kalau dari AWI memandang pendidikan itu dari dua sisi sih Kak. Yang pertama adalah fasilitas sarana dan prasarana, yang kedua adalah kualitas tenaga pengajar. Jadi solusinya adalah yuk bagusin kualitas tenaga pengajar. Kalau misalnya emang guru nggak bisa, kita masih punya volunteer nih, masih punya banyak relawan, masih punya banyak mahasiswa yang bisa dipergunakan untuk hal positif buat mengajar gitu. Jadi kerahkanlah seluruh tenaga atau upaya mahasiswa buat jadi relawan, buat ngajar di pelosok atau minimal di Kutai Kartanegara juga gitu. Kemudian untuk fasilitas sarana prasarana, kalau misalnya emang dari pemerintah atau dari secara pribadi nggak ada dana buat bantu bangun, ayolah kita bisa nih bikin penggalangan dana bareng-bareng nih. Lagian apa susahnya sih kayak satu orang donasi buat 10.000, 20.000 buat pendidikan di Kutai Kartanegara atau Indonesia sendiri. Nah, tapi menurut Owi pandangan pendidikan Kutai Kartanegara gimana Wi? Dari tempat Awi sendiri ya. Iya, tempat Owi. Kalau dari ini dari tempat Awi fasilitas masih kurang sih Kak, di mana anak-anak kota atau anak-anak di luar negeri udah terjamah dengan teknologi mata pelajaran TIK, Microsoft Word dan Excel, bahkan PowerPoint. Di daerah kita sendiri masih susah nih anak-anak untuk melek TIK atau komputer gitu. Jadi emang fasilitas di Kutai Kartanegara kalau misalnya bisa ditambahkan nih kayak apa ya, TIK juga, mata pelajaran komputer, biar ke depan, karena ini era globalisasi ya, ke depannya nanti anak-anak Indonesia atau Kutai Kartanegara nih udah bisa bersaing dengan anak-anak dari kota-kota lain. Iya, harusnya begitu. Gara aman aja kan? Aman ya. Ngobrol dulu sama Aji. Ini manajer saya. iya. Maksudnya bos saya, bos. Saya ini anak buah aja di sini kan. Malu. Kalau urusan duit sama ini. Mantap. Iya Kak. Oke ya. Wi, tadi sesuai tema dengan apa? Saya udah lupa, Sukacita Wi. anak bangsa di pelosok Iya, negeri. udah tua Waduh. ya. Mau pengen nambah anak lagi belum dikasih. Waduh, amin. Ya, doain aja Wi. Doain nambah anak lagi. Amin. Oke, juga apa? Aku capek ngomong. Coba kamu bertanya sama aku. Ya. Nanya apa nih? Ngobrol bahasa Inggris kayaknya asik nih. Aduh. Ini cuma skema. Iya. Gimana Kakak host? Iya. Oke, Wi, yang tadi menarik tuh kalau kita kulas dari untuk mengabdi kita kepada negara maupun mendidik generasi anak-anak baik itu anak bangsa maupun di luar negara kita, itu kan hal yang lumrah ya menurut kita ya.
ibadah kita kan. Nah, kalau boleh tahu nih, berapa ada gak jeda Owi menjadi volunteer di negara Vietnam, Laos, Singapura, itu berapa lama dikasih waktu? Berapa lama waktu di sananya Iya, ya, di sana. selama di sana? Kalau tadi kan bilang paling berkesan Vietnam ya Kak, Vietnam, iya. karena Vietnam itu paling lama sih sebenarnya. Paling Yang berapa pertama kan tahun? 2 minggu, Lu udah kira tahunan. belum, baru balik Iya. lagi ke Indonesia, terus ke Thailand, Malaysia, Singapura, baru balik ke Indonesia, baru ke Vietnam lagi tuh selama 3 bulan. 3 Dan bulan. iya, Vietnam itu kan harusnya pakai visa ya Kak. Iya. Nah itu tuh nggak pakai visa, jadinya cuma paspor. Akhirnya harus transit ke Laos dulu. Jadi ya itu yang paling berkesan dan paling lama di Vietnam sendiri. Iya. Sempat gak sih Owi ketakutan sih? Aku ngerasa kan aku takut nih tanggain klaim-klaim oleh suku-suku lain. Takut yang di Takut. Vietnam, karena di Vietnam yang kedua itu di pelosok juga Kak. Jadi perbatasannya 1 kilometer dari Cina, dan mungkin itu pertama kali satu-satunya perempuan berjilbab masuk ke daerah Mong Kai, perbatasan Cina. Nah ini seru nih kalau kita cerita. Iya benar, saya baru connect. Nah, Nah itu pada saat Owi kan pakai jilbab terus Iya, satu perempuan, gimana iya. tuh tanggapan orang-orang? orang-orang sering bilang kayak ih Malay. Iya, Jadi kan Malay orang itu apa? Malaysia Oh, gitu. Malaysia, iya. Jadi kalau dibilang I'm not Malaysia, I'm Indonesian. Jadi baru kayak say hello gitu. Dan pernah banget itu kayak waktu lagi nunggu di busway sendirian pakai jilbab, itu lagi main sama anak kecil tuh, kayak ada anak kecil digendong sama ibu-ibu, terus aku kayak halo, kayak di Indonesia kan, ngerasa pergi mereka, kayak mungkin ngerasa aku teroris kali. Iya. Aku pakai jilbab kali ya, jadi ya udah dari situ kayak aduh aku harus hati-hati nih sama jilbabku selama di sini kayak gitu. Pernah nggak berpikir aku pengen lepas jilbab? Sejauh ini belum sih. Ngikutin culture di negara-negara yang Owi sering jelajahi? Enggak, Enggak karena ya? Tetap ya konsisten. konsisten, karena keluarga muslim atau saudara-saudara muslim dari Vietnam itu selalu kayak ngontrol juga gitu loh. Oh. Tiap hari apa, ayo ke masjid bareng gitu kan. Jadi emang di follow up juga, ini keikut arus nggak sih gitu. Tapi pernah ada satu kasus lucu sih Kak, yang aku satu kamar sama cowok itu kan. Iya. Aku pakai jilbab kan ada 2, kalau tidurnya kan pakai jilbab langsungan, kalau lagi main kan jilbab biasa nih yang kayak gini. Bangun-bangun tuh jilbab aku hilang gitu loh. Jadi aku tidur pakai jilbab langsungan, jilbab yang setimpal aku taruh di samping bantal, bangun-bangun hilang. Terus pas siang itu aku lihat dipakai sama yang ateis. Ateis itu cowok, jadi dia pakai jilbab, terus kayak bercandain kayak gitu. Dari situ kayak aku ngerasa aduh gini banget sih jadi Islam di negara minoritas gitu Iya, kan. Jadi tapi habis itu ya udah gitu. Jadi pengalaman sih akhirnya. Oh ibaratnya kayak dia kalau orang berpikir kan meledek. Iya, Kayak gitu ya. akhirnya meledek sih awalnya emang. Tapi kayak ya mungkin dia baru tahu kali ya jilbab seperti itu gitu, dan satu kamar dengan perempuan berjilbab. Tapi keren lah Owi, konsisten memegang teguh prinsip di agama kan. Alhamdulillah. Iya. Kalau orang lain kan udah lupa. Tapi nggak tahu ini makanya budaya-budaya sana kan kebanyakan. Nggak tahu, Katanya contoh-contoh artis aku. Bener. Walaupun dia sekolah di sana, udah berangkat ini ya pulangnya beda. Tapi nggak tahu sih Kak Kultur sana. soal makanan, aku sempat makan babi atau nggak tahu. Ya kan sih bawa-bawa Iya. aja kan, yang penting kan kita udah niat. Tapi Iya. kita ini kan Kuat, mantap. iya, walaupun dia mereka campur apa yang penting kan Bener. berarti banyak tuh ya itu ya makanan-makanan maupun Banyak banget, malah kalau nyari yang halal susah banget. susah ya. Jadi makan apa gitu kamu di sana? Sayur, tetap beli ayam sih, tapi tuh ya ayamnya tetap Pakai Grab kah kamu? enggak. Tapi ada loh di sana, serius ada loh Kak. Ada kan? Bisa ada, Grab? ada Oh, Grab, iya, serius. Ada. Itu dibayarin sama siapa sih? Organisasi NGO mana? NGO namanya Youth for Education waktu itu ya. Itu dibayar penuh ya? Iya. Dapat cinlok ya. Iya. Dapat Kak. Banyak ya? Satu aja lah sampai sekarang ya. Ya nanti doain aja lah. Amin. Terbaik. Itu kan ya bahas ini tentang ini ya apa? Nanti bikin part 2, part 3. Ya, Culture shock, waduh. Bikin lagi. Mantap. Iya. Oke, sebelum kita closing, kita main game lagi nih, Wi. Dua tebak kata. Tapi ini tebak kata ya, tebak kata. Oke. Tebak kata. Pilih salah satu kata yang Owi senang. Contoh kayak handphone, kacamata. Oke ya, pilih salah satu aja. Coba dulu ya. Iya. Oke ya.
Pilih Kutai Kartanegara atau Jogja? Kutai Kartanegara. Kutai contoh ya, contoh. Iya. Oh, contoh ya. Iya, contoh kan tadi contoh. Oke. Waduh, pilihannya kok sulit gitu ya contohnya ya. Yang realnya jangan sulit-sulit lah, Kak. Semoga dia nonton nih. Berat. Rasa kau. Siapa nih? Oke. Berkali di Kutai Kartanegara atau di luar Kutai Kartanegara? Luar Kutai Kartanegara. Kartanegara. Pilihan yang tepat. Kenapa kau nggak mau ya? Di Kutai Kartanegara? Karena emang karirnya pengen melosok sih. Jadi kalau Kutai Kartanegara aja kan kurang melosok sih, Kak. Tapi seandainya pemerintah melirik kamu nih, Kutai Kartanegara. Ini ada. pilih Kutai Kartanegara atau Surabaya? Kutai Kartanegara. Iya. Bali, Bang, Bali. Temenmu dari mana sama? Apa? Temenmu asalnya dari mana? Siapa? Dari apa? Sona. Iya. Mojokerto. Oh, salah. Jauh. Kutai Kartanegara kok, Kutai Kartanegara. Udah ada yang ngelirik belum nih? Oke, Tenang aja, what Kak. else? Another question. Iya. Pilih masih tetap jadi volunteer atau jadi wanita karir? Of course volunteer. Yes. Iya. Konsisten. Satu lagi, Wi. Yang banyak sih, Kak. Seru banget soalnya. Asik banget. Pilih warna putih atau merah? Merah. Pilih pantai atau sungai? Sungai. Pilih indoor atau outdoor? Outdoor of course. Satu lagi tapi banyak. Terima banyak. Sebelum turun closing, ada gak, Wi, pesan-pesan nih buat anak bangsa kita yang lagi nonton? Closing Buat mereka. statement Iya, ya. closing Oke, statement. jadi guys, friends, setinggi apapun kalian sekolah, sejauh apapun kalian sekolah, baik luar negeri atau dalam negeri, kalau kalian nggak ada dedikasi buat anak bangsa, sama aja nggak ada power dan nggak ada gunanya. Keren. Aku belum closing. Oke. Ini, Wi, satu yang masih saya ganjel di pikiran saya. Yang tadi, Wi, pernah berpikir gak untuk pensiun di dunia volunteer? Oke, untuk pensiun dunia Iya. volunteer enggak sih, Kak? Enggak ya? Enggak. Benar. Seriously, malah pengen nanti kalau misalnya udah sampai tua atau udah nggak mampu kerja lagi, Iya. tetap punya yayasan buat anak. Itu ya tadi yang pengen Iya, yayasan. benar. Seandainya ada tekanan maupun intervensi dari keluarga, No, of course, tetap Yes. ada, tetap bakal konsisten. walaupun 10-20 tahun yang akan datang tetap. Tadi benar, oh ini memiliki jiwa sosial yang tinggi. Udah kelar. Oke, Wi, terima kasih banyak. Oke. Kita tutup closing. Oke, jangan lupa teman-teman di subscribe ya, di like dan di komen, dan di upkan video ini, selalu support video Sahabat Pulau. Tetap bersama kami di program Di Balik Jendela Kehidupan. See you next time. Bye bye.